在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, seluruh dunia dikelilingi oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya yang disebarkan oleh Wang Lin. Itu seperti bola yang mengembang dan mengembun dengan cepat. Orang tua di dalam batu giok itu mengungkapkan sedikit keputusasaan, tetapi pada saat ini, desisan datang dari batu giok itu. Kabut hitam keluar dari batu giok dan membentuk kelabang raksasa yang berukuran hampir 1000 kaki. Kelabang ini berwarna hitam seluruhnya dan memiliki garis emas di punggungnya. Itu sangat dahsyat. Setelah muncul, tiba-tiba ia meludahkan seteguk racun ke Wang Lin. Kabut racun ini mengandung racun yang sangat kuat. Ketika menyentuh pembatasan yang mendekat, pembatasan itu tiba-tiba runtuh. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak berhenti sama sekali dan menyerang ke depan. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke langit dan berteriak, "Guntur dunia, dengarkan perintahku." Setelah dia berbicara, petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas Moluo dan menggantikan dunia. Semuanya turun menuju kelabang raksasa. Kelabang mendesis dan menunjukkan tanda-tanda putus asa. Saat Guntur mendekat, pemandangan aneh terjadi. Lebih banyak kabut hitam keluar dari batu giok dan 6 kelabang setinggi 1000 kaki muncul. Sebanyak 7 kelabang mendesis gila-gilaan sambil memuntahkan kabut beracun yang bertabrakan dengan Guntur. Gemuruh yang menggelegar bergema bersamaan dengan raungan yang menyedihkan. 3 dari 7 kelabang roboh dan tidak berubah menjadi apapun. 4 kelabang yang tersisa dengan cepat mundur. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyerang ke depan. Dia menyerbu ke dalam Guntur dan menyerang dengan tangan kanannya. Terjadi ledakan, dan 2 dari 4 kelabang yang tersisa roboh. 2 kelabang terakhir dengan cepat mundur sambil mendesis. Mereka akan kembali ke batu giok. Namun, bagaimana Wang Lin membiarkan mereka kembali? Dia melambaikan tangannya dan 2 pedang pendek terbang menuju 2 kelabang. Suara letupan bergema saat energi pedang menyapu dan kedua kelabang yang mundur itu roboh. Ketujuh kelabang telah mati dan pembatasan Wang Lin ditutup. Tidak ada yang menghalangi mereka sekarang. Mereka benar-benar mengepung batu giok itu, membuatnya tidak bisa lagi melarikan diri. Semua mantra Wang Lin sudah cukup untuk membunuh kultivator Nirvana Shatterer tingkat menengah. Meskipun dia telah membunuh 7 kelabang, batu gioknya tidak rusak sama sekali. Semakin banyak Wang Lin melihat batu giok itu, semakin luar biasa kelihatannya. Itu pasti harta ajaib yang kuat. Ketika dia mencari jalan di mana dia bisa hidup, hal terakhir yang dia lihat adalah Liu Jinbiao. Dia sekarang yakin bahwa kelangsungan hidupnya ada hubungannya dengan batu giok ini. Saat pembatasan ditutup, Wang Lin mendekat ke arah batu giok dan tangan kanannya meraih ke arah itu. Namun, pada saat ini, aura ganas datang dari dalam batu giok. Kabut hitam keluar dari batu giok sekali lagi dan kelabang setinggi 10.000 kaki keluar. Wang Lin terlalu dekat, dan kelabang berada tepat di sebelahnya. Ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan kabut racun dan mencoba melahap Wang Lin. Pada saat yang sama, ekspresi Liu Jinbiao menjadi mengerikan dan dia meraung, "Jade, telan dia." Dia adalah monster tua penghancur nirwana, jadi dia pasti memiliki banyak harta karun dan kristal asal. Melahap dia, aku tidak menginginkannya, aku akan memberikan semuanya padamu. Saat kelabang mendekat, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dengan ketabahan mentalnya, bagaimana mungkin dia tidak waspada terhadap batu giok aneh ini? Saat kelabang mendekat, Wang Lin membuka mulutnya dan meraung. Ini bukanlah auman seorang kultivator, tapi auman dewa kuno. Raungan dewa kuno kerajaan yang hampir berbintang 6. Raungan ini mengguncang langit, seolah-olah sebuah lubang akan terkoyak di langit. Bumi bergetar dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh di kejauhan. Sungai mengalir terbalik dan menderu. Raungan dewa kuno, yang menambah budidaya Wang Lin, dapat secara langsung menghancurkan penggarap pembersih nirwana manapun, menghancurkan tubuh penggarap penghancur nirvana tahap awal, dan merusak jiwa penggarap penghancur nirwana tahap menengah manapun.
Ini bisa menyebabkan kultivator Nirvana Sutterer tahap akhir kehilangan akal sehatnya. Bahkan para penggarap puncak Nirvana Sutterer akan terluka dalam jarak sedekat itu, dan telinga mereka akan berdengung. Kelabang setinggi 10.000 kaki mengeluarkan raungan yang menyedihkan bahkan sebelum ia bisa melahapnya. Seolah-olah ada embusan angin kencang yang menerpanya, atau sebuah kereta seberat 1 juta kilogram menabraknya. Dengan ledakan yang menggelegar, tubuh kelabang itu roboh dan hancur total. Desisan tragis menjelang kematiannya masih bergema di dunia. Setelah kehilangan kelabang, cahaya dari batu giok menghilang, tetapi cahaya redup dan lembut mengelilingi batu giok tersebut. Tiba-tiba cahaya itu tidak bercampur dengan cahaya manapun di dunia. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang bukan milik dunia ini. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih batu giok itu. Saat dia memegang batu giok itu, ada suara gemuruh di benak Wang Lin. Kekuatan yang tak terlukiskan keluar dari batu giok dan mengalir ke tubuhnya. Itu menyapu jiwa aslinya, dan Heaven Defying Beat melepaskan cahaya yang sepertinya beresonansi dengan batu giok. Saat cahaya ini beresonansi, batu giok di tangan Wang Lin tiba-tiba menghilang, memasuki tubuhnya. Itu muncul di jiwa asalnya di sebelah Heaven Defying Beat. Manik penentang surga menyedot batu giok itu ke dalam. Pada saat ini, manik penentang surga tiba-tiba runtuh dan menghilang di dalam jiwa aslinya seolah-olah tidak pernah ada. Tapi Wang Lin bisa dengan jelas merasakan keberadaan Heaven Defying Beat. Pada saat ini, dia bahkan merasa seperti telah menjadi manik penentang surga. Perasaan ini sangat samar, tetapi Wang Lin tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena saat perasaan itu menghilang, pikirannya bergetar. Kenangan yang bukan miliknya muncul. Di dalam ingatan, semuanya gelap gulita, dan sebuah batu giok terkubur di dalam bumi. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada perubahan, sampai suatu hari, tanah mengendur dan 8 kelabang kecil tiba di sebelahnya. Seolah-olah batu giok telah memberi mereka kecerdasan, mereka mulai menyerap aura batu giok tersebut. Waktu perlahan berlalu dan tahun-tahun berlalu. Saat 8 kelabang terserap dari batu giok, mereka mulai memancarkan aura para pembudidaya. Pada hari tertentu, tubuh 8 kelabang bergetar dan mati, tetapi jiwa asal yang mereka kembangkan memasuki batu giok. Mereka menjadi makhluk seperti roh harta karun. Namun, mereka dibuat oleh kekuatan eksternal dan tidak dapat mengendalikan batu gioknya. Mereka hanya bisa menggunakan 1/1000 kekuatannya. Bertahun-tahun berlalu, bumi bergetar sekali lagi dan batu giok yang semula terkubur terlihat ke permukaan. Seorang lelaki tua dengan wajah memar melarikan diri dengan panik. Ada suara makian yang samar-samar datang dari belakang lelaki tua itu, meneriakkan hal-hal seperti penjahat dan penipu. Saat lelaki tua itu melarikan diri, luka-lukanya tampak semakin parah, dan dia batuk darah. Darah secara tidak sengaja jatuh ke batu giok dan bersinar, membuat lelaki tua yang melarikan diri itu menyadarinya. Orang tua itu mengambil batu giok itu. Setelah melihat-lihat, dia langsung kabur. Wang Lin tiba-tiba terbangun. Meski tampaknya penglihatan ini memakan waktu lama, itu hanya separuh waktu saja. Namun, orang luar tidak akan bisa melihat apapun. Liu Jinbiao menatap Wang Lin dan melihat batu giok itu menghilang dari tangan Wang Lin. Dia merasakan sakit di pikirannya saat hubungannya dengan batu giok terputus. Namun, dibandingkan dengan nyawanya, batu giok ini dianggap bukan apa-apa. Mata Liu Jinbiao dipenuhi ketakutan saat dia berlutut dan mulai melolong. "Senior, maafkan aku. Senior, maafkan aku." Junior tidak pernah membunuh dan hanya sesekali menipu dan menakut-nakuti orang lain. Paling-paling, saya telah mengambil beberapa harta benda, tetapi saya tidak pernah membunuh siapapun. Dosa saya tidak sebanding dengan kematian, dosa saya tidak sebanding dengan kematian, senior. Tolong lepaskan aku, senior. Junior tidak akan pernah berbuat curang lagi dan akan menjadi orang baik. Aku tidak akan pernah berbuat curang lagi. Liu Jinbiao ini terus bersujud. Dia takut pada Wang Lin dan mulai memohon. Giok ini terlalu mengejutkan. 8 kelabang biasa mampu berkultivasi hingga hampir mencapai tahap penghancur nirwana. Liu Jinbiao ini mampu melakukan apa yang dia inginkan di seberang lautan awan. Dia telah menipu banyak orang tetapi tidak pernah diketahui. Wang Lin menarik napas dalam-dalam.
Dia tidak ingin mendengarkan pembicaraan Liu Jinbiao. Dia melambaikan lengan bajunya dan segera memasukkan Liu Jinbiao ke ruang penyimpanannya. Kejahatan orang ini memang tidak pantas dihukum mati. Dia telah berbuat curang selama bertahun-tahun, tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, dia mencoba menipu sekte asal, jadi dia harus dihukum. Su Liguo, kamu selalu mengeluh kamu kesepian, jadi aku memberikan orang ini kepadamu. Ajari dia 1 atau 2 pelajaran bagus. Perasaan Wang Lin jatuh pada Su Liguo, yang sudah lama tidak keluar. Su Liguo mengalami depresi dan mengutuk hatinya selama ratusan tahun terakhir. Dia merindukan keindahannya, dan dia terutama memikirkan kejahatan yang telah dia lakukan di Alhaven. Dia terus-menerus mendambakannya lagi. Sambil merasa kesepian, dia tiba-tiba mendengar pesan Wang Lin dan melihat Liu Jinbiao jatuh ke dalam ruang penyimpanan. Matanya dipenuhi kegembiraan, dia hampir meraung kegirangan. Tuan, yakinlah, haha, Su kecil pasti akan memberi orang ini pelajaran yang baik dan memberitahu dia kekuatanku. Su Liguo dengan bersemangat menggosok tangannya dan memperlihatkan senyuman jahat. Dia perlahan mendekati pria tua bernama Liu Jinbiao. Ketakutan di mata Liu Jinbiao menjadi semakin kuat, menyebabkan mata Su Liguo bersinar. Wang Lin melayang di udara dan mulai merenung. Kunci kesempatannya untuk bertahan hidup adalah bentuk batu giok Liu Jinbiao. Namun, batu giok itu tiba-tiba menghilang, dan manik penentang surga juga ikut menghilang. Perubahan ini membuat Wang Lin lengah. Dia bingung, dan ada sedikit rasa tidak nyaman di dalam dirinya. Peluang untuk bertahan hidup ada hubungannya dengan batu giok, tapi sekarang batu giok dan manik penentang surga telah menghilang. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Wang Lin mengerutkan kening saat dia kembali ke sekte asal. Di dalam sekte asal, Lu Yanfei dan yang lainnya sedang menunggu Wang Lin. Mereka segera menyapa Wang Lin ketika dia tiba, tetapi Wang Lin sedang merenung dan hanya mengangguk. Batu giok yang dikirimkan Liu Jinbiao telah menjadi batu giok biasa dan tidak memiliki aura seorang kultivator penghancur nirwana. Batu giok ini cukup sederhana, Liu Jinbiao hanya mengambil aura kelabang dari batu giok tersebut, sehingga memiliki aura penghancur nirwana asli dan tidak menunjukkan kekurangan. Sekarang ke-8 kelabang telah mati, auranya telah menghilang dan batu giok telah menjadi benda biasa. Lu Yanfei memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Paman Guru, sekte asal saya telah mengatur segalanya dan dapat pergi kapan saja." Wang Lin diam-diam merenung dan melihat ke sekte asal. Dia masih memiliki perasaan terhadap tempat ini. Disinilah dia menghabiskan periode pertamanya di Cloud Sea dan di mana dia mendapatkan identitasnya di Cloud Sea. Setelah merenung sebentar, Wang Lin perlahan berkata, "Kalian semua duluan, saya masih memiliki beberapa masalah lain yang harus diselesaikan. Jika ada kesempatan, saya akan menemukan Anda semua di sekte peringkat 7. Ada sedikit kesuraman di mata Lu Yanfei, tapi dia mengerti bahwa dengan tingkat kultivasi Wang Lin, tidak mungkin dia akan tinggal di sekte asal yang kecil. Dia hanya tidak menyangka dia akan pergi secepat ini. Menggigit bibir bawahnya, Lu Yanfei membungkuk hormat pada Wang Lin. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya tidak melakukannya. Sambil menghela nafas dalam hatinya, dia membawa orang-orang dari sekte asal dan pergi melalui barisan transfer. Setiap anggota sekte asal dengan hormat membungkuk pada Wang Lin sebelum pergi. Melihat kepergian murid-murid sekte asal ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia duduk di alun-alun kosong sambil menatap langit dengan tatapan dingin. Setiap masa depan yang saya lihat mengakibatkan kematian. Bahkan jika aku pergi dengan sekte asal ke wilayah peringkat 7, itu akan tetap sama. Biarpun aku kabur sekarang, tetap saja sama. Saya, Wang Lin, telah menghabiskan seluruh hidup saya sebagai seorang kultivator yang menentang surga. Karena tidak ada jalan, maka saya harus berjuang untuk membuatnya. Kultivator langkah ketiga. Jika saya tidak mati terhadap bencana ini, suatu hari, saya akan membuat kultivator langkah ketiga tunduk di hadapan saya." Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan ruang penyimpanannya muncul. 2 pedang pendek keluar. Dia telah mendapatkannya di alam 7 warna. Ada segel di masing-masingnya, dan dia tidak punya waktu untuk membukanya. Sekarang dia menghadapi krisis, dia memutuskan untuk membukanya dengan paksa untuk menambah kekuatannya.
Saat Wang Lin bersiap menghadapi bencana hidup dan mati, jauh sekali, di wilayah peringkat 9, di Heaven Breaking Step, Li Qianmei terjebak oleh formasi yang ditetapkan oleh 3 tetua. Li Qianmei memandang gurunya dan dengan lembut berkata, "Guru, kamu tidak ingin Qianmei pergi? Bisakah kamu memberi alasan pada Qianmei?" Guru Li Qianmei, master sekte dari sekte pemecah surga, tetap diam. Seolah-olah dia telah kehilangan seluruh nyawanya dan hanya meninggalkan satu tubuh. Li Qianmei menunduk dan membuka mulutnya. "Guru, Qianmei tumbuh di sisimu, dan kamu menangkapku untuk berkultivasi." Dengan pertempuran yang terjadi di sekte iblis, Qianmei hanya meminta kembali ke medan perang. Guru Li Qianmei merenung sedikit dan berkata dengan suara serak, "Guru telah mengirim pesan ke sekte iblis. Kamu akan kembali dalam 3 bulan, tidak perlu terburu-buru." Mata Li Qianmei menyipit saat dia melihat ke arah gurunya. Pikirannya bergetar. Dia telah mencoba memahami mengapa gurunya melakukan ini, dan dia bahkan memanggil 3 orang tua. Lagi pula, dengan tingkat kultivasinya, tidak perlu memanggil 3 orang tua. Ketiga tetua ini rupanya berperan sebagai pengawas dan saksi. Mereka memantau. Wajah Li Qianmei langsung menjadi sedikit pucat. Dia awalnya mengira ketiga tetua tidak ada di sini untuk mengawasinya, tetapi gurunya. Awalnya, dia mengira gurunya melakukan ini karena dia telah meninggalkan medan perang di sekte iblis. Namun, melihat bagaimana gurunya menyuruhnya kembali ke sekte iblis dalam 3 bulan, sepertinya masalah ini tidak ada hubungannya dengan sekte iblis. Apa yang membuat guru bertindak seperti ini? Li Qianmei merasa terkejut. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi entah kenapa, sosok Wang Lin muncul di hatinya. "Guru, apa yang Qianmei lakukan padamu hingga memaksaku tinggal di sini selama 3 bulan?" Li Qianmei mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi tekad saat dia melihat ke arah gurunya. Guru Li Qianmei menghela nafas sebelum melihat muridnya yang paling penting dan tercinta. Ada kebaikan dan kerumitan di matanya. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, "Kamu." Sebelum dia selesai berbicara, salah satu dari 3 tetua menggenggam tangannya dan berkata, "Saya meminta master sekte untuk berpikir 2 kali. Saya tahu apa yang saya lakukan." Guru Li Qianmei, master sekte dari sekte pemecah surga, dengan dingin menatap ke arah sesepuh yang telah angkat bicara. "Li Qianmei, apakah kamu mengenal seseorang bernama Lu Zihao?" Tatapan master sekte penghancur surga tertuju pada Li Qianmei. Ekspresi Li Qianmei netral, tetapi gelombang besar muncul di benaknya. "Saya kenal orang ini. Guru pernah menyuruhku pergi ke wilayah peringkat 5 untuk menemukan batu giok dan relik kakak senior Sima. Dalam perjalanan, Qianmei bertemu dengan Lu Zihao ini." Master sekte menatap Li Qianmei dalam-dalam dan perlahan berkata, "Itulah alasan saya menahanmu di sini selama 3 bulan." Li Qianmei diam-diam merenung saat kekuatan berkumpul di dalam tubuhnya yang lemah. Dia akan meninggalkan sekte iblis menuju Wang Lin. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata gurunya, dengan kecerdasannya, dia segera merasakan krisis hidup dan mati menimpa Wang Lin. Bahaya ini begitu besar, bahkan gurunya pun tidak bisa berbuat apa-apa selain meneleponnya kembali. Meski sepertinya dia terjebak di sini, itu sebenarnya untuk perlindungannya sendiri. Sambil merenung, ekspresi Li Qianmei berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi rasa tekad dan kepahitan memenuhi tubuhnya. Dia perlahan berdiri. Saat dia berdiri, ekspresi ketiga tetua menjadi dingin. Salah satu dari mereka berteriak, "Li Qianmei, apa yang kamu lakukan?" "Guru, Qianmei adalah seorang yatim piatu, dan Anda membesarkan saya. Anda memberi saya kebaikan, Anda mengajari saya bagaimana menjadi dewasa. Meskipun aku memanggilmu, Guru, dalam hati Qianmei, kamu seperti seorang ayah." Suara Li Qianmei tenang namun dipenuhi rasa terima kasih yang tulus. Dia memandang gurunya sambil perlahan berlutut dan bersujud sekali. "Guru, jika Qianmei memiliki kehidupan lain, saya akan mati 10.000 kali untuk membayarnya kembali." Pikiran guru Li Qianmei bergetar. Dia memandang Li Qianmei, dan tatapannya menjadi lebih rumit. Dia telah membesarkan Li Qianmei sejak usia muda, jadi dia memahami kepribadiannya dengan sangat baik. "Anda mengajari saya berkultivasi dan membantu saya memurnikan pil, memungkinkan Qianmei mencapai tahap nirvana saterer hanya dalam 1000 tahun. Qianmei tahu bahwa Anda menggunakan sejumlah besar sumber daya dari sekte tersebut,
bahkan memprovokasi beberapa tetua. Mereka tidak senang dengan Anda. Guru, saya tidak bisa melupakan kebaikan ini. Jika ada kehidupan lain, meskipun aku menjadi sapi atau kuda, aku akan tetap membalas budimu. Li Qianmei melakukan kowtow untuk kedua kalinya. Dia tidak bisa membalas kebaikan gurunya. Qianmei juga mengetahui bahwa para tetua ini selalu curiga bahwa Qianmei berasal dari klan asing karena warna rambutku. Karena mereka curiga saya bukan berasal dari klan yang sama, mereka tidak puas karena Anda menghabiskan banyak pil sekte tersebut untuk saya. Mereka bahkan tidak senang kamu mengajariku Dao. Namun, kamu tidak mempedulikan hal ini, dan kamu bersikap lembut kepadaku seperti seorang ayah. Anda bahkan membantu saya menyempurnakan pil untuk mengkonsolidasikan fondasi saya dengan mengorbankan jiwa asal Anda sendiri. Bagaimana Qianmei bisa membalas budimu? Air mata jatuh dari sudut matanya. Dia jarang menangis dalam hidupnya. Bahkan ketika dia diejek sebagai seorang anak, bahkan ketika dia merasa seperti dialah satu-satunya orang di dunia, dia jarang menitikkan air mata. Namun, saat ini, dia menangis. Sambil menangis, Li Qianmei melakukan kowtow untuk ketiga kalinya kepada gurunya. Bahkan jika Qianmei mati, aku tidak akan melupakan semua kebaikan ini. Tapi sekarang, Qianmei harus pergi. Li Qianmei mengangkat kepalanya dan membiarkan air mata mengalir di pipinya. Apakah dia layak untuk kamu pergi? Guru Li Qianmei memandang gadis yang dibesarkannya. Dalam hatinya, dia menganggapnya putrinya sendiri. Dia memandang guru yang seperti seorang ayah di hatinya. Ada orang lain di hatinya. Wanita itu terukir jauh di dalam hatinya, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Murid tidak tahu apa perasaannya terhadapnya, saya tidak tahu dengan jelas. Namun, dalam waktu 100 tahun, entah kenapa, bayangannya selalu ada di sini. Seolah-olah di kehidupan sebelumnya, saya adalah seekor ikan di bawah air, dan dia adalah seekor burung di langit. Entahlah. Murid pun paham bahwa hatinya tidak akan menerima orang lain, tapi ini tidak bisa diukur dari layak atau tidaknya. Aku hanya tahu jika aku tahu segalanya dan tidak pergi, aku tidak akan pernah bahagia. Suara Li Qianmei tenang, tapi air mata seakan naik. Guru Li Qianmei diam-diam merenung, dan setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, kompetisi sekte peringkat 8 dibatalkan oleh sekte dewa. Kalimat ini mengguncang tubuh Li Qianmei. Sebagai murid sekte peringkat 9, dia secara alami tahu bahwa satu-satunya yang dapat membatalkan kompetisi sekte peringkat 8 adalah sekte dewa. Guru Li Qianmei dengan lembut berkata, orang-orang dari sekte dewa telah menyelidiki Lu Zihao sejak dia muncul. Apakah kamu masih ingin pergi? Kepahitan di wajah Li Qianmei menjadi semakin kuat, namun tekadnya juga semakin kuat. Dia memandang gurunya dan mengangguk. Saya ingin pergi. Orang biasa tidak bisa membuat sekte dewa menghentikan kompetisi sekte peringkat 8. Perintah ini dikeluarkan oleh ketua tetua sekte dewa, Air Dao. Bisakah Anda melakukan sesuatu sebelum Air Dao? Bisakah kamu menghentikannya? Lupakan kamu, bahkan jika seluruh sekte penghancur surgaku pergi, apakah itu akan membantu? Guru Li Qianmei menutup matanya. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya hingga darah keluar. Tekad di matanya tidak berkurang, tetapi menjadi semakin kuat. Murid tidak dapat menghentikannya, tetapi saya tetap harus pergi. Guru, biarkan saya pergi, murid harus pergi. Aku tahu kepribadianmu, itu sebabnya, setelah mengetahui hal ini, aku membuatmu kembali. Tidak perlu lagi membicarakan hal ini. Berkultivasi di sini dengan damai selama 3 bulan, dan setelah 3 bulan, Anda dapat pergi. Guru Li Qianmei menutup matanya. Dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Wajah Li Qianmei menunjukkan kepahitan yang pekat dan sepertinya kehilangan semua warna. Rasa sakit yang menusuk datang dari hatinya, begitu menyakitkan hingga rasanya seperti akan menenggelamkannya. Tubuhnya gemetar dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya langsung pucat. Melihat Li Qianmei batuk darah, tekad di mata gurunya segera runtuh dan dia menunjukkan ekspresi yang rumit. Guru, Anda dapat mencegah muridnya pergi, tetapi Anda tidak dapat menghentikan saya dari kematian. Li Qianmei menundukkan kepalanya. Suaranya lembut, tapi ada tanda perpisahan di dalamnya. Anda, mata guru Li Qianmei bersinar dan dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya.
Sebuah tanda terbentuk. Tanda itu menembus formasi dan mendarat di tubuh Li Qianmei. Hal ini menyebabkan energi asal kacau di dalam tubuhnya segera ditekan. Wajah Li Qianmei menunjukkan senyuman menyedihkan saat dia mengangkat kepalanya. Masih ada darah di sudut mulutnya saat dia dengan lembut berkata, "Guru, kamu bisa menghentikan Qianmei untuk saat ini, kamu bisa menghentikan Qianmei selama 3 bulan, tapi tidak bisakah kamu menghentikanku seumur hidupku?" Dia masih belum menjawab pertanyaanku yang ketiga. Jika dia benar-benar mati, Qianmei akan pergi ke dunia yang dia datangi. Aku akan menunggu dia menjawab pertanyaanku yang ketiga di sana. Kamu pernah bilang padaku semasa kecil bahwa dalam hidup, terkadang seseorang membutuhkan obsesi dan keberanian untuk mengejar obsesi tersebut. Seseorang juga membutuhkan keberanian untuk berjuang, untuk mengejar. Jika para kultivator tidak memiliki obsesi dan keberanian, mereka tidak dapat mengembangkan Grand Dao apapun. Wajah guru Li Qianmei sangat suram dan dipenuhi rasa sakit. Dia tahu kepribadian muridnya dengan baik, tapi dia tidak mengira muridnya akan menolak dengan mencoba bunuh diri. Dia memang bisa menghentikannya untuk saat ini, selama 3 bulan, tapi dia benar-benar tidak bisa menghentikannya seumur hidupnya. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Guru Li Qianmei merenung dalam diam untuk waktu yang lama, dan suaranya perlahan menjadi dingin. Murid sudah memikirkannya dengan matang, tolong biarkan aku pergi. Li Qianmei menatap gurunya dengan getir. Setelah kamu keluar dari formasi, kamu tidak akan lagi menjadi bagian dari sekte penghancur surga, kamu juga tidak akan menjadi muridku. Sejak saat itu, kamu tidak perlu lagi memanggilku, guru, karena begitu kamu melangkah keluar, kamu tidak akan mempunyai guru lagi. Pikirkan sendiri. Guru Li Qianmei melambaikan lengan bajunya dan formasi di sekitar Li Qianmei runtuh. Formasi tersebar ke segala arah dan Li Qianmei dibebaskan. Ekspresi para tetua sekte penghancur surga berubah drastis, dan salah satu dari mereka berteriak, "Master Sekte, apa niatmu?" "Enyahlah!" Guru Li Qianmei tiba-tiba mendongak dan meraung. Aura telah melewati penyakit hawar surga ketiga muncul dari tubuhnya. Ketiga tetua itu batuk darah dan terlempar ke belakang. "Li Qianmei, guru sedang menunggu pilihanmu." Tatapan guru Li Qianmei tertuju padanya. Meskipun suaranya tenang, dia bisa mendengar sedikit getaran di dalamnya. Li Qianmei menatap gurunya, dan kekosongan di hatinya menjadi semakin besar. Itu berubah menjadi rasa sakit yang luar biasa, membuat hatinya semakin terkoyak. Sekte penghancur surga adalah rumahnya. Gurunya sebagai ayahnya. Namun, saat ini dia harus menghadapi pilihan. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi saat Li Qianmei mengungkapkan ekspresi menyedihkan. Dia menundukkan kepalanya dan berlutut, melakukan koutao 6 kali. Melihat Li Qianmei, mata gurunya menunjukkan penyesalan dan rasa sakit. "Anda bisa pergi?" Guru Li Qianmei berbalik dan melihat ke langit. Hatinya seakan terkoyak. Li Qianmei diam-diam menatap gurunya untuk waktu yang sangat lama. Air mata mengalir sebelum dia berbalik dan terbang ke langit dengan linglung. Tidak ada lagi rumah. Apakah itu sepadan? Kebingungan di mata Li Qianmei menjadi semakin kuat. Setelah Li Qianmei pergi, gurunya menutup matanya. Rasa sakit di hatinya menyapu seluruh tubuhnya. Seorang tetua yang terlempar meraung, "Sekte Master." Setelah Li Qianmei menyinggung air Dao senior dan membuat marah sekte dewa, sekte penghancur surga, saya tidak akan mampu menanggungnya. Saya harus memberitahu sekte dewa tentang masalah ini. Jika sekte dewa marah, kamu harus membayar harganya. Guru Li Qianmei tiba-tiba berbalik dan meraung ke arah tetua yang melolong itu, "Enyahlah, enyahlah, enyahlah." Budidaya penyakit hawar langitnya meletus, menyebabkan sesepuh itu terus-menerus batuk darah dan terbang kembali seperti layang-layang yang rusak. Dengan keras, tubuhnya roboh dan jiwa aslinya lari ketakutan. Sekte penghancur surga telah menjadi budak sekte dewa selama puluhan ribu tahun. Kalian semua telah menjadi seperti budak. Jika kamu takut pada sekte dewa, maka begitu Li Qianmei memprovokasi kemarahan senior Dao Air, aku akan memikul semua tanggung jawabnya. Guru Li Qianmei melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Suaranya bergema seperti guntur dan menyebar ke seluruh sekte penghancur surga. Namun, suaranya tidak dapat menggoyahkan hati para penggarap sekte penghancur surga yang telah diperbudak oleh sekte dewa selama puluhan ribu tahun. Sama seperti kabut di lautan awan, berapa banyak orang yang bisa melihat menembus kabut?
Semua yang telah dilakukan Li Qianmei, apakah itu meninggalkan medan perang di Sekte Iblis atau memutuskan hubungannya dengan Sekte Penentang Surga, itu semua adalah hal yang tidak diketahui Wang Lin. Pada saat ini, Li Qianmei seperti wanita tanpa rumah saat dia terbang menuju wilayah peringkat 5 dengan Linglong. Dia sudah menjadi wanita kesepian yang menjadi yatim piatu sejak kecil. Karena rambut birunya, dia tidak memiliki masa kecil yang bahagia. Karena kekuatan dan ketenangannya, dia telah menempuh perjalanan sejauh ini. Namun, sekarang dia kehilangan rumahnya, rasanya seperti jatuh ke dalam jurang. Kesepian dari masa kecilnya memenuhi dirinya, membuatnya semakin suram dan lemah. Seolah-olah dia akan tertiup angin ke suatu tempat yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun, di mana dia akan diam-diam menunggu kematiannya. Pada saat ini, di sekte asal di wilayah peringkat 5, ada 2 pedang pendek melayang di hadapan Wang Lin, 1 putih dan 1 hitam. Kedua sinar energi pedang bersilangan dan menciptakan ribuan bayangan. Bayangan ini membentuk pusaran dan mengguncang dunia. Saat dia terus menyempurnakannya dan membuka segelnya, 2 pedang pendek misterius yang dia dapatkan dari alam 7 warna perlahan menunjukkan kekuatan aslinya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak bayangan pedang hitam dan putih muncul di sekitar Wang Lin. 10.000, 50.000, 100.000, 300.000, 500.000, 1 juta bayangan pedang hitam dan putih terhubung untuk membentuk pedang yang mengeluarkan himne pedang yang menggetarkan surga. Nyanyian pedang mengguncang dunia. Pedang itu sepertinya membentuk seekor naga yang ingin menghancurkan langit. Niat membunuh yang kuat muncul di dunia ini. Niat membunuh ini sedingin pedang. Sosok Wang Lin menjadi kabur dalam bayangan pedang yang tak ada habisnya, mustahil untuk melihatnya dengan jelas, karena dia dikelilingi oleh bayangan pedang yang tak ada habisnya. Aku tidak mengira mereka akan mampu berubah menjadi 1 juta bayangan pedang setelah membuka paksa 4 dari 9 segel. Wang Lin membuka matanya, dan matanya bersinar terang. Tatapannya sepertinya menyatu dengan bayangan pedang di sekitarnya dan menjadi bagian darinya. Saat matanya terbuka, semua bayangan pedang bergetar seolah tidak mampu menahan tekanan ini. 4 segel sudah memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya aku meremehkan kedua pedang pendek ini. Dalam hal ini, saya akan secara paksa membuka lebih banyak dengan kultivasi saya. Saya ingin orang yang ingin membunuh saya tahu bahwa saya, Wang Lin, tidak mudah dibunuh. Mata Wang Lin menjadi dingin saat tangannya membentuk segel dan menunjuk kedua pedang pendek itu. Kedua pedang itu, 1 hitam, 1 putih, mengeluarkan lolongan yang menggemparkan seperti auman naga. Seolah-olah 2 naga sedang mengaum di langit. Kedua pedang itu tiba-tiba bergerak dan menunjuk ke arah Wang Lin seolah-olah mereka akan memberontak. Wang Lin mendengus dingin dan bintang hukum muncul. Seiring perputarannya, muncullah undang-undang baru yang telah dibuat. Guntur bergema di langit dan bola guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkumpul. Juga, pada saat ini, api biru muncul di sekitar kedua pedang itu. Niat bertarung muncul. Wang Lin melambaikan tangan kanannya sambil meraung, segel kelima, pecahkan untukku. Suara letupan datang dari 2 pedang pendek. Dalam sekejap, sejumlah besar retakan muncul di hadapan kedua pedang pendek itu dan tiba-tiba meledak. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin masih berupa 2 pedang, tapi sekarang mereka hanya bisa disebut belati, karena penampilan mereka telah menyusut banyak. Saat kedua belati itu muncul, bayangan pedang di sekitar Wang Lin meletus. 1,5 juta, 2 juta, sampai ada 5 juta. 5 juta bayangan pedang menutupi langit dan menyebar ke seluruh benua Moluo. Bahkan di ruang luar Moluo, seseorang bisa merasakan aura yang menakutkan dan merusak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah masing-masing dari 5 juta bayangan pedang mengandung kekuatan guntur, api, dan niat bertarung. Seolah-olah mereka akan berperang melawan dunia tanpa perlu mengendalikan mereka. 5 segel memungkinkan 5 juta bayangan pedang. Bagus, kalau begitu aku akan membantumu sekali lagi dan memurnikan 2 belati dengan darah dewa kuno untuk memecahkan sisa segelnya sekaligus. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya membentuk segel. Wajahnya langsung memerah. Darah dewa kuno dipenuhi vitalitas dan dapat mengusir semua iblis di dunia. Dia memaksakan seteguk darah kuno yang baik dan meludahkannya. Itu berubah menjadi kabut darah yang mengelilingi kedua belati itu.
Ketika dia batuk darah, bayangan dewa kuno muncul di dalam darah. Bayangan itu terbelah menjadi dua dan memasuki kedua belati itu. Saat ini, suara letupan keluar dari belati dan roboh sekali lagi. Gemuruh menggelegar bergema saat jumlah bayangan pedang di sekitar Moluo meningkat pesat. 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta. Pada akhirnya, ada 9.999.999 bayangan pedang di sekitar Wang Lin. Hanya satu lagi yang akan meruntuhkan dunia. Wang Lin duduk di sana dan mulai merenung. 7 segel telah dibuka. Sayangnya, dengan tingkat kultivasi saya tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Kalau tidak, dari tampilan kedua belati ini, setelah segel ke-8 dibuka, jumlahnya akan mencapai 10 juta. Meski hanya satu pedang lagi, jaraknya sangat jauh. Tidak ada salahnya, meskipun saya tidak bisa membuka segel ke-8, saya masih bisa mendapatkan efek segel ke-8. Saya adalah dewa kuno, dan tubuh dewa kuno sangat kuat. Aku akan menjadi pedang terakhir. Mata Wang Lin berbinar dan dia menarik napas. Hampir 10 juta pedang segera melolong dan berkumpul ke arahnya. Sepertinya dia sedang menghirup dunia. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Wang Lin. Saat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya, suara gemuruh datang dari dalam dirinya. Dia mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang dapat mengguncang pikiran siapapun yang melihatnya. Kultivator biasa tidak bisa menangani begitu banyak bayangan pedang, tapi itu bukan masalah bagi Wang Lin, yang merupakan dewa kuno. Saat dia menghirupnya, bahkan tubuhnya berubah menjadi perak. Wang Lin meraung, dan hampir 10 juta bayangan pedang di dalam tubuhnya memadat dan akhirnya berkumpul di dalam jari telunjuk kanannya. Kedua pedang pendek ini aneh. Ketika hampir 10 juta bayangan pedang terkondensasi di jari telunjuk kanannya, langit menjadi cerah. Kedua belati itu telah menjadi dua helai energi hitam dan putih yang juga masuk ke jari Wang Lin. Dua rusa ilusi mendesis panjang dan melingkari jari telunjuk Wang Lin. Akhirnya, itu berubah menjadi dua tato yang tercetak di jarinya. Pada saat ini, jari telunjuk Wang Lin dapat menghancurkan tubuh seorang kultivator penghancur nirwana. Bahkan harta karun Sudo Nirvana Void biasa pun tidak ada tandingannya. Jika seseorang menyentuh jari telunjuk Wang Lin, jari itu akan langsung hancur. Yang lebih menakutkan lagi adalah jari telunjuk ini juga mengandung hukum guntur, api, dan niat bertarung. Itu juga berisi kekuatan Wang Lin sebagai dewa kuno. Bahkan seorang penggarap penyakit hawar surga harus menghindari jari ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengembuskan nafas yang jatuh di jari telunjuk kanannya. Kedua tato itu disembunyikan dan jari telunjuknya kembali normal. Tidak ada yang bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka. Jika aku bisa membuat orang itu lengah, maka 10 juta bayangan pedang ini pasti bisa membuatnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wang Lin menatap ke langit sambil tersenyum, tapi matanya suram. Ada terlalu banyak manusia di benua Moluo sehingga pertempuran tidak bisa terjadi di sini. Ini adalah tanggung jawab kami para kultivator. Wang Lin diam-diam bangkit dan berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat terbang menjauh dari benua Moluo. Sosoknya tampak kabur di antara bintang-bintang, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan benua liar. Dalam sekejap, Wang Lin menyerang benua liar. Dengan keras, kakinya mendarat di benua liar ini. Karena aku tidak bisa melarikan diri, aku akan menggunakan tempat ini sebagai medan perang. Wang Lin memilih puncak tertinggi di pegunungan dan duduk. Ketika saya menyatu dengan jiwa yang maha melihat, saya menemukan bahwa masih ada 7 hari lagi menuju bencana hidup dan mati ini. 7 hari adalah waktu yang lebih dari cukup bagi saya untuk bersiap, gumam Wang Lin pada dirinya sendiri sambil mengangkat tangan kanannya dan memukul keningnya. 100 helai gas putih susu terbang keluar dari kepalanya dan berubah menjadi 100 bola cahaya. Dunia terus berubah, kumpulkan 100 avatar, kemampuan klan kuno. Setelah Wang Lin berbicara, 100 bola cahaya bergerak dan berubah menjadi 100 Wang Lin. Ini semua adalah avatar dan jiwa. Ini adalah mantra dewa kuno yang bisa digunakan Wang Lin setelah bintang ke-6-nya sedikit pulih. Saat tangannya mendorong ke depan, 100 avatar tersebar ke segala arah dan bergegas menembus kabut bintang. Wang Lin menutup matanya seolah sedang berkultivasi.
Waktu berangsur-angsur berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. 100 avatarnya semuanya berisi kekuatan dewa kuno dan semuanya sangat kuat. Dalam 2 hari ini, dengan pemahamannya tentang wilayah peringkat 5, 100 avatarnya membawa kembali 100 benua liar. 100 benua liar ini dipindahkan ke sini seperti orang gila dan mengepung benua liar tempat Wang Lin berada. Adegan ini cukup mengejutkan semua pembudidaya di wilayah peringkat 5. Pada saat ini, area tempat Wang Lin menempatkan 100 benua liar telah menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Dari jauh, itu tampak seperti rumah klan dari sistem bintang kuno. Benua liar ini mengelilingi Wang Lin membentuk formasi raksasa. Formasi ini menggunakan benua ini sebagai kerangkanya dan mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. 100 avatar semuanya kembali dan Wang Lin membuka matanya. Dia melambaikan tangannya dan pembatasan pemusnahan terbang di sekelilingnya dan perlahan berputar. Menatap pembatasan itu, Wang Lin menyeringai. Tangannya bergerak seperti angin dan tidak berhenti. Pembatasan terus menyebar ke seluruh benua liar. Mereka terus menyebar hingga berada di semua benua liar dan kemudian terhubung menjadi satu. Menciptakan banyak pembatasan ini telah menghabiskan sejumlah besar energi asal. Namun Wang Lin sudah setengah kaki memasuki tahap penghancur nirwana dan oleh karena itu dapat menyerap energi asal yang tak ada habisnya. Dia juga memiliki kristal asal dalam jumlah besar dan tidak ragu-ragu mengeluarkannya dan menyerapnya. Dia juga memanggil wanita berbaju perak dan memerintahkannya untuk menggunakan batasan hidup dan mati. Wanita berbaju perak menggunakannya tanpa ragu-ragu, dan dengan kristal asal yang cukup, batasan hidup dan matinya juga mencakup benua dan disinkronkan dengan batasan Wang Lin. Jika ini yang terjadi, metode Wang Lin tidak akan terungkap. Setelah dia meninggalkan alam 7 warna, dia mulai mempelajari batasan waktu. Meskipun dia belum sepenuhnya mempelajarinya, sebagai pewaris pembatasan pemusnahan dan dengan pemahamannya tentang pembatasan, dia telah memahami sedikit. Saat ini, dia menggunakannya, dan batasan waktu mulai muncul. Pada hari kelima, pembatasan waktu juga memenuhi seluruh benua. Kekuatan pembatasan waktu bergantung pada waktu. Saya memiliki mantra waktu bunga dan dapat membalikkan waktu untuk membantu pembatasan waktu mencapai puncak tertentu dalam waktu singkat. Penggabungan 3 batasan besar memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang yang ingin membunuh saya, meskipun Anda adalah kultivator langkah ketiga, Anda tidak akan mengetahui semua hal yang telah saya persiapkan untuk Anda. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin.